Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irnawati dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, mengambil jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Dalam tugas ini kami akan membahas struktur anatomi daun. Kemudian nama-nama dalam tugas ini, yang pertama Irnawati, kedua Hendrik Rapaamba, ketiga Asrianti Reri Rompon, yang keempat Ucita Lega, yang kelima Jackson Primadona. Kita masuk dalam materi, yaitu mengenai struktur anatomi daun. Yang pertama itu pengertian daun. Daun yang pada umumnya berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun atau klorofil, yang merupakan salah satu bagian organ tumbuhan yang dapat tumbuh dari ranting. Untuk warna hijau pada daun memiliki fungsi utama sebagai perangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Struktur anatomi daun terdiri dari epidermis, mesofil, serta sistem pembuluh. Epidermis merupakan lapisan sel telur yang pada umumnya tersusun atas satu lapisan sel. Derivat epidermis daun antara lain, yang pertama trikomata, kedua sel kipas, yang ketiga stomata. Daun juga merupakan organ yang terpenting dalam melangsungkan hidupnya, karena tumbuhan merupakan suatu organisme yang harus memasuk kebutuhan energinya sendiri melalui konversi cahaya matahari menjadi energi kimia. Berikut merupakan gambar-gambar struktur. Ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar struktur anatomi daun pada anatomi daun yang di samping. Jadi anatomi daun memiliki banyak penebalan atau memiliki banyak fungsi. Ya, jadi fungsi salah satunya itu jaringan epidermis, jaringan spon, jaringan epidermis atas dan jaringan epidermis bawah, kemudian xilem, phloem, dan stomata. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari jaringan palisade. Jaringan palisade yaitu pertama di mana fotosintesis pada tumbuhan yang berlangsung. Kemudian jaringan spon. Jaringan spon yaitu membuat tempat kantong udara yang terdapat pada daun. Kemudian fungsi stomata. Fungsi stomata sebagai pertukaran gas atau sebagai pertukaran fotosintesis oleh tumbuhan. Kemudian epidermis atas dan epidermis bawah memiliki fungsi yang berbeda. Jadi fungsi epidermis atas yaitu tempat mengangkut atau pertukaran gas, sedangkan epidermis bawah melindungi jaringan spon atau bunga karang. Kemudian phloem. Fungsi phloem pada tumbuhan itu mengangkut air atau zat organik, hasil fotosintesis makanan untuk diangkut ke daun. Saya akan menjelaskan fungsi umum pada daun. Tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dikotil. Terjadinya fotosintesis di jaringan parekim. Fotosintesis terjadi pada jaringan spon sebagai organ pernapasan. Di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Tempat terjadinya respirasi, tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi. Alat perkembangan vegetatif, misalnya pada tanaman cucur bebek. Seperti gambar di atas, bentuk dasar daun membulat dengan variasi cuping menjadi atau menjadi eplis dan memanjang. Bentuk ekstrimnya bisa meruncing panjang. Permukaan bawah daun dapat ditumbuhi rumput-rumput kecil. Di antara pangkal daun atau tangkai daun seringkali dihiasi dengan daun penumpuk. Pada
daun rumput-rumputan di bagian perbatasan helix dan pelepas, seringkali dihiasi lidah-lidah di ligulan. Daun tumbuhan sekuler atau sakrofil juga dapat mengalami peralihan fungsi menjadi penyimpan air. Warna hijau pada daun berasal dari kandungan klorofil pada daun. Klorofil ialah senyawa pigmen yang berfungsi untuk mendengarkan hasil fotosintesis dari daun keseluruhan bagian tumbuhan. Jaringan-jaringan pada daun. Yang pertama, stomata. Stomata berfungsi sebagai organ respirasi, mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis dan mengeluarkan O2 sebagai hasil fotosintesis. Stomata terletak di epidermis bawah. Selain stomata, tumbuhan tingkat tinggi juga bernapas melalui lentisel yang terletak pada batang. Yang kedua, berkas pembuluh angkut. Adapun berkas pembuluh angkut terbagi atas dua, yaitu xilem atau pembuluh kayu. Yang kedua, yang pada akar berfungsi untuk menyangkut air mineral menuju daun. Pada batang xilem berfungsi sebagai sponsor penegak tumbuhan. Sekianlah hasil diskusi kami ucapkan